Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anis Romzi dari kelas 15 4A07 dengan NIM 152000315. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang bertemakan kemiskinan. Kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan dengan alasan tertentu seperti gaji yang tidak cukupi, gaji yang minim gitu, atau kebijakan pemerintah, atau bencana alam, dan lain sebagainya. Ini ada contoh-contoh gambar orang miskin di bawah. Kemiskinan adalah masalah global, yang maksudnya di semua negara di dunia, maupun itu negara maju ataupun bukan, memiliki masalah kemiskinan. Ini di sebelah kanan ada statistik kemiskinan. Di atas di negara di seluruh dunia. Di sini lihat di negara-negara Afrika yang memiliki angka kemiskinan paling banyak. Terus di bawahnya ada statistik kemiskinan untuk di Indonesia sendiri. Di sini di Papua terlihat angka kemiskinan paling banyak. Oh ya, ini terus datanya ini pada tahun 2019 ya. Jadi mohon maaf kalau kurang akurat. Jenis-jenis kemiskinan. Terdapat beberapa jenis kemiskinan, yaitu yang pertama ada kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif merupakan jenis kemiskinan di mana seseorang merasa hidupnya tidak berkecukupan atau kurang puas dengan keadaannya. Padahal sebenarnya sudah memiliki kebutuhan pokok yang terpenuhi atau pendapatan yang cukup. Jadi orang-orang yang kurang bersyukur atau tidak puas dengan hartanya sendiri. Yang kedua ada kemiskinan mutlak. Merupakan jenis kemiskinan di mana seseorang memiliki keadaan yang tidak baik dan memprihatinkan. Juga memiliki pendapatan minim sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Ini contoh gambarnya. Yang ketiga ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan. Misalnya banyaknya pengangguran karena kurangnya pekerjaan. Kemiskinan alamiah merupakan jenis kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor alamiah di lingkungan hidup sekitar. Contohnya adalah kurangnya sumber daya alam, cuaca ekstrim, tempat tinggal sulit dijangkau orang lain atau terisolasi, dan lain-lain. Hal ini yang menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat. Ini contoh gambarnya. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah jenis kemiskinan yang diakibatkan oleh kebiasaan seseorang yang bermalas-malasan, berpikiran tutup atau close-minded, dan tidak ingin meningkatkan taraf hidup mereka seperti masyarakat modern. Jadi orang-orang yang malas itu termasuk kemiskinan kultural. Yang terakhir ada kemiskinan struktural. Merupakan jenis kemiskinan yang diakibatkan sebuah struktur sosial pada masyarakat tertentu yang dengan alasan tertentu tidak mampu mengelola sumber daya yang tersedia. Penyebab kemiskinan dan beberapa solusi untuk masalah kemiskinan. Ini ada faktor-faktor penyebab kemiskinan, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berasal dari diri kita sendiri seperti perilaku atau pribadian itu. Terus kalau faktor eksternal itu berasal dari orang lain, misalnya seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, dan lain sebagainya. Yang pertama ada faktor internal, contohnya ada bermalas-malasan, tidak bisa menerima kritik atau close-minded, berpikiran negatif terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri, dan tidak mengurus diri sendiri. Terus yang kedua ada faktor eksternal, contohnya ada bencana alam, kebijakan pemerintah, korban kejahatan seperti rampok atau penipuan, dan faktor alam. Faktor alam ini contohnya seperti kemiskinan alamiah. Upaya untuk mengatasi kemiskinan. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah berusaha untuk mengatasi dan mencari solusi untuk masalah kemiskinan ini. Beberapa program terus digencarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk terus mengurangi angka kemiskinan yang terjadi hampir setiap tahunnya. Contohnya di sini ada 4.
Yang pertama ada memberikan bantuan sembako pada warga yang kurang mampu, memperluas lapangan kerja, mengadakan program sekolah gratis, memperbaiki fasilitas rumah tangga seperti listrik, air, dan lain-lain. Tentunya upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan ini hanyalah sebagian kecil dari upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Karena untuk mengatasi kemiskinan sendiri bukan cuma dari pemerintah doang, tapi dari diri kita sendiri. Apakah kita mau untuk mengubah pola hidup kita, mengubah pola pikir kita, kebiasaan hidup kita untuk menjadi lebih baik untuk melawan kemiskinan. Terus ini ada referensinya, referensi dari data-data yang saya ambil tadi, dan jenis-jenis kemiskinan, pengertian kemiskinan, dan mengatasi kemiskinan. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon maafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kaisan Opal. Saya di sini akan menjelaskan tentang bencana alam tanah longsor. Yang pertama, longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah salah satu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh. Yang pertama adalah erosi. Erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai, atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam. Kedua, lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Ketiga, gempa bumi menyebabkan getaran tekanan pada partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut. Keempat, gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lenggang, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Kelima, getaran dari mesin lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak, dan bahkan petir. Keenam, berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan atau salju. Contoh kasus, pada tanggal 4 April 2002 di daerah Wonosobo, Jawa Tengah mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh curah hujan yang ekstrim dan tanah yang tidak padat. Dari kejadian itu, 3 rumah mengalami kerusakan, 2 rumah mengalami rusak berat, dan 1 rumah mengalami rusak ringan. Dampak tanah longsor bagi masyarakat: yang pertama adalah kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah penduduk. Kedua, bencana longsor menelan banyak korban jika terjadi di tempat yang padat penduduk. Ketiga, masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerugian secara ekonomi. Keempat, menimbulkan trauma psikologis pada masyarakat yang berdampak bencana. Kelima, akses jalan menjadi terhambat. Ciri-ciri daerah rawan tanah longsor. Yang pertama, pada umumnya tanah longsor terjadi pada wilayah perbukitan dan lereng gunung dengan kemiringan 20 derajat. Kedua, lapisan tanah di bagian atas lereng yang tebal. Ketiga, lahan gundul tidak ada pepohonan sehingga lereng terbuka
terdapat retakan tanah di atas lereng dan tebing. Keempat, sistem saluran air yang buruk di daerah lereng. Kelima, ada air mata atau rembesan di tebing dan didahului oleh longsoran kecil. Keenam, adanya bangunan di atas tebing yang menyebabkan beban berlebihan. Cara mencegah tanah longsor. Pertama, pembuangan pergantian material. Kedua, memperbaiki drainase permukaan dan bawah permukaan tanah. Ketiga, volume air di atas lereng. Keempat, melestarikan vegetasi. Kelima, menggali bagian atas lereng. Keenam, menopang permukaan lereng. 7, membangun tiang pancang. Ke-8, membangun dinding penahan. 9, memasang sambungan atau jembatan. 10, membatasi jumlah bangunan pada lahan rawan tanah longsor. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Adi Pangestu, NIM 1520155, kelas 15 4A 07. Saya ingin mempresentasikan artikel saya dengan judul Kesehatan. Kesehatan lingkungan sangat penting untuk dijaga bersama dan harus ada kesadaran dari tiap masyarakat, dari semua kalangan, betapa penting dan berharganya kesehatan lingkungan secara umum dan secara khusus. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan secara umum antara lain: 1. Melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. 2. Melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. 3. Melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular. Adapun tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan secara khusus meliputi usaha-usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan hidup manusia, yang diantaranya berupa: 1. Menyediakan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. 2. Makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. 3. Pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batu bara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. 4. Limbah cair dapat padat yang besar dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain. 5. Kontrol terhadap arthropoda dan rodent yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya. 6. Perumahan dan bangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. 7. Kebisingan, radiasi, dan kesehatan kerja. 8. Survei
sanitasi atau perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan. Kita harus tahu tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan, karena menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua, karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain: 1. Terhindar dari penyakit disebabkan lingkungan yang tidak sehat. 2. Lingkungan menjadi lebih sejuk. 3. Bebas dari polusi udara. 4. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. 5. Lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih, sekian presentasi yang artikel yang saya buat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufani Thomas. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sustainable Development Goals pada poin ke-14, yaitu menjaga ekosistem laut. Pertama-tama kita harus tahu apa itu SDGs. SDGs merupakan suatu agenda pembangunan yang disepakati oleh pemimpin dunia yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan manusia, mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Tujuan dengan adanya SDGs pada poin ke-14 adalah untuk melestarikan ekosistem laut dengan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Target yang ingin dicapai adalah: pertama, ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan. Yang kedua adalah penangkapan dalam batasan biologis yang aman dan pemberantasan IUU fishing. Yang ketiga adalah peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan. Yang keempat adalah dukungan dan perlindungan terhadap nelayan kecil. Ekosistem laut Indonesia. Indonesia adalah negara yang terkenal sebagai kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya ada sekitar 17.000 pulau di wilayah Indonesia, namun hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Ada dua samudera yang mengapit Indonesia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Memiliki wilayah perairan seluas 6, juta kilometer persegi. Di Laut Indonesia sendiri terdapat 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Oleh sebab itu, Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Fakta yang terjadi pada Laut Indonesia. Indonesia bisa dikatakan berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak dari kerusakan ekosistem laut. Pencemaran dan kerusakan ekosistem laut perlu dikendalikan karena dengan adanya pencemaran air laut dapat mengurangi pemanfaatan air tersebut. Jumlah limbah di Indonesia ini semakin lama kian bertambah dan membesar. Salah satunya contoh adalah sampah plastik. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mencatat, setiap tahun sedikitnya sebanyak 1,29 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi di setiap tahunnya. Dan ini membuat Indonesia menjadi nomor 2 di dunia dengan konsumsi sampah plastik terbanyak di lautan. Berikut adalah beberapa penyebab kerusakan ekosistem laut. Yang pertama adalah pengambilan ikan dan terumbu karang secara ilegal. Yang kedua adalah penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang ketiga adalah limbah industri yang dibuang ke lautan. Berikut adalah solusi permasalahan atau upaya-upaya untuk mencapai target. Yang pertama adalah meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, termasuk penambahan luasan kawasan konservasi perairan dan penguatan efektivitas pengelolaannya. Yang kedua adalah meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan.
Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan. Yang terakhir adalah melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional, dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Kesimpulannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Tentu Indonesia kaya akan ekosistem lautnya. Maka dari itu perlu kesadaran kita untuk selalu melakukan upaya menjaga dan melestarikan ekosistem laut agar mendukung penerapan program SDGs tersebut. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Sofwan dengan NIM 152000245. Saya akan mempresentasikan artikel karakter building dengan judul Masa Depan Pembangkit Listrik Indonesia dengan Energi Nuklir. Indonesia berkomitmen mencapai target Perjanjian Paris untuk karbon netral atau net zero emission, bebas emisi karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional. Untuk mewujudkan netralitas karbon di tanah air, pemerintah merilis peta jalan Indonesia menuju zero emission pada tahun 2060. Dalam peta tersebut, pemerintah memproyeksikan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN akan commercial operation date COD pertama kali pada 2049. Ditargetkan total kapasitas PLTN mencapai 35 gigawatt. Beberapa teknologi yang dikaji PLN adalah molten salt reaktor, teknologi berbentuk pembangkit floating atau terapung. Pembangkit jenis ini dinilai memiliki tingkat keamanan dan keselamatan operasional yang lebih tinggi. Tujuannya agar memperbesar potensi penerimaan masyarakat terhadap PLTN. Berikut gambar dari reaktor tersebut. Dalam menjalankan PLTN tersebut, pemerintah memiliki pilihan untuk bahan bakarnya berupa uranium dan thorium. Pemerintah mencatat sumber daya uranium sebagai salah satu bahan baku pembangkit nuklir yang telah diestimasi di Indonesia mencapai 89.000 ton uranium dan sumber daya thorium mencapai 143.234 ton. Dibandingkan uranium, thorium memiliki beberapa kelebihan, terutama dari sisi dampak lingkungannya. Kepala Badan Tenaga Nuklir Indonesia Batan, Jarod Sulistyo Wisnubroto mengungkapkan bahwa 90% bahan bakar thorium akan bereaksi menghasilkan listrik, sedangkan uranium hanya 3% sampai 5%, sehingga limbah radioaktif yang dihasilkan thorium jauh lebih kecil. Thorium juga tidak menghasilkan plutonium pada proses reaksi nuklirnya sehingga tidak dapat disalahgunakan untuk tujuan persenjataan. Selain itu, listrik yang dihasilkan thorium relatif murah, kurang lebih 6-8 dolar per kWh, sama dengan listrik dari PLTN berbahan bakar uranium. Meski dapat menghasilkan bahan bakar nuklir alternatif, thorium tidak bisa langsung menghasilkan reaksi nuklir. Thorium hanya dapat menghasilkan reaksi nuklir jika dipicu oleh bahan bakar nuklir lain, seperti uranium-235, plutonium-239, dan uranium-233. Ketiga bahan nuklir tersebut merupakan bahan fisi, dapat membelah, yang apabila bereaksi dengan neutron akan mengalami reaksi fisi dan menghasilkan unsur berbagai produk fisi, neutron dan panas. Panas yang dihasilkan digunakan untuk membangkitkan listrik, sedangkan neutron dipakai untuk bereaksi dengan thorium menjadi bahan fisi U-233. Namun, dalam merealisasikan pembangunan PLTN di Indonesia diperlukan pemahaman yang cukup terhadap teknologi nuklir sendiri dan kedisiplinan dari setiap personil yang akan bekerja pada fasilitas pembangkit listrik tersebut.
Pastinya pemerintah tidak menginginkan PLTN menjadi sebuah bencana seperti yang sudah terjadi pada kasus Chernobyl, yang disebabkan oleh buruknya desain reaktor dan dioperasikan oleh personil yang tidak terlatih. Selain kasus Chernobyl, terdapat juga kasus Fukushima, di mana disebabkan bencana alam berupa gempa bumi yang diikutsertakan tsunami. Mengingat Indonesia juga merupakan negara kepulauan, sehingga sebagian besar daerahnya dikelilingi oleh laut dan juga berada pada wilayah cincin api Pasifik yang dimana memiliki banyak aktivitas seismik di daerah tersebut dan identik dengan gempa bumi walaupun hanya dengan getaran minimal. Sekian presentasi artikel karakter building dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.